Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sekali lagi. Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini kelas 7A? Elsa Nuraini. Keterangannya mana? Keterangannya? Elsa Nuraini izin ya? Izin. Jadi dua orang yang tidak masuk ya? Selainnya baiklah, pelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum kita melanjutkan materi pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya seperti biasa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Sepakat? Supaya kita kondusif, disiplin, dan kerjasama yang baik, maka kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ibu sudah menyiapkan kertasnya, kalian tulis kesepakatan kelas masing-masing siswa itu menuliskan kesepakatan kelasnya bagaimana untuk belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, ditulis dengan cepat, nah. Silakan ditulis kesepakatan kelas kita bagaimana mata pelajaran IPS. Tulis, nanti kalau selesai tempelkan di depan. Ibu sudah menyiapkan sebuah karton, tempelkan di karton ya. Tulis kesepakatan kelas kita seperti apa. Jangan lupa buat namanya. Kalau sudah, silakan nanti ditempelkan di karton di depan ya. Yang selesai boleh menempelkan kesepakatan kelas di depan. Satu dulu nak, satu dulu. Lainnya dulu, ibu pakai ya. Silakan duduk dulu. Nah, silakan. Tapi, silakan Rizky. Terus ke belakang, silakan. Langsung ditempel ya. Tempel. Silakan. Saya cepat, silakan Rehan. Aziz, silakan. Silakan barisan Rehan. Silakan barisan Desa. Cepat ya.
berarti tidak sepakat artinya kan? Coba yang ini, siswa harus rapi. Kenapa siswa harus rapi? Sepakat nggak? Sepakat. Karena rapi itu indah, ya. Rapi itu indah dipandang mata. Sepakat kan? Siswa harus rajin. Karena rajin itu pangkal Kalau kita ingin pandai, makanya kita harus rajin. Kemudian datang tepat waktu, disiplin, ya. On time tepat waktu. Karena kalau kita sering terlambat, banyak ilmu yang tertinggal. Oke, semangat belajar. Yo, kalau kita punya cita-cita, kita harus semangat belajar. Siapa yang semangat belajar, sudah pasti cita-citanya tercapai. Siswa boleh bolos, boleh nggak bolos? Tidak boleh bolos, ya. Karena bolos itu merugikan diri kita sendiri, ya. Nggak boleh. Ini sepakat nggak kita? Belum ya, kita tidak sepakat. Tidak sepakat kan? Kemudian piket sesuai jadwal, sepakat? Kemudian boleh jajan di jam belajar, boleh? Tidak boleh, loh. Tidak boleh, ini kurang baik bagi kita. Kemudian seragam sesuai ketentuan, sepakat? Tidak boleh ribut, sepakat? Kemudian kelas harus bersih, sepakat? Harus berpakaian harus rapi, sepakat? Inilah kesepakatan kita untuk kelas 7A. Ada 2 yang kurang sepakat untuk kita karena itu merugikan diri kita sendiri. Contohnya tadi bolos dan jajan di jam belajar, ya. Itu merugikan diri kita sendiri. Rapi. Nah, kalau rapi, cukup Aziz, maju sih. Rapi. Salah satu kesepakatan. Bagus tak? Bagus kan? Rapi itu indah, rapi itu bagus dilihat. Nah, ya. Udah guys. Yang lain juga rapi, melihat rapi. Tapi ada kawannya, ini kita lihat, ada yang masih belum rapi. Coba Rizky maju. Rizky maju. Nah, kelas 7A anak, ini kita ada dilihat. Ibu nak tanya dengan Rizky, apa alasan darah rapi? Alasan darah rapi apa? Katanya segar. Jadi supaya indah dipandang, rapi dilihat kawan-kawan dan guru dan lain sebagainya, di hari-hari esok harus rapi. Nak dipandang kilo ganteng, apa nak dipandang jan? Apa nak dipandang jan? Apa nak dipandang ganteng? Ayo ya. Nak dipandang, nak ditengok orang ganteng, rapi itu gantengnya atau rapi itu kotornya. Pilih mana? Ayo pilih lah. Pilih yang ganteng. Pilih yang ganteng. Kalau ini pilih yang ganteng, mulai besok harus mulai ke belakang kaki harus rapi ya. Karena rapi itu indah, rapi itu ganteng. Rizky ganteng, mau ganteng? Jadi masukkan dulu bajunya ke dalam, silakan duduk di belakang ya. Kelas sudah bersih. Lihat kelas sudah bersih, yang lainnya sudah rapi, sudah disiplin, tadi sudah masuk kelas tepat waktu ya. Ini kesepakatan kita bersama yang harus kita taati di jam pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan Sosial. Baiklah anak-anak sekalian, kita sebelum masuk materi ada baiknya karena udah agak siang kita cek dulu. Ada kelompok yang siap belajar? Siap. Ada yang ingin sukses? Yes. Ada yang ingin sukses? Yes. Sukses? Yes. Sukses? Yes. Gagal? No. Gagal? No. Sukses? Sukses? Yes. Yes. Gagal? Gagal? No. No. Sukses? Gagal? Yes. No. Sukses? Gagal? Sukses? Yes. No. Yes. Gagal? Sukses? Gagal? No. Yes. No. Sukses? 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 Yes. 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 Gagal? 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 No. 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 Sukses? Yes. Gagal? No. Sukses? Yes. Sukses? Yes. Nah, itu ya, supaya kita sukses kita harus semangat belajar. Materi kita pada pertemuan ke-12 ini tentang interaksi
antar wilayah, ya. Interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah merupakan hubungan timbal balik. Pertemuan kita hari ini yaitu interaksi antar wilayah. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu materi yang telah lalu, atau masih ingat atau tidak? Ya, materi kita minggu lalu itu tentang norma. Ibu sekedar menanyakan sedikit saja, norma itu ada berapa macam? 4. Sebutkan. 1. Norma Norma 3. norma 4. norma Berarti masih ingat. Baiklah, kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang interaksi antar wilayah. Sebelum Ibu menjelaskan interaksi antar wilayah, silakan anak-anak bagikan kelompok seperti biasa. Duduk berkelompok seperti biasa. Silakan. Sudah? Sudah. Kelompok 1 ketuanya, kelompoknya itu Aziz, ya. Siap sudah? Kelompok 2 Shirley, kelompok 3 Rehan, kelompok 4 ketuanya Naira. Siap ya? Perhatikan terlebih dahulu, interaksi antar wilayah adalah hubungan timbal balik. Silakan anak-anak buka buku paket halaman 39. Buka halaman 39, interaksi antar wilayah, ya. Interaksi antar wilayah itu hubungan timbal balik antar wilayah. Mengapa adanya hubungan interaksi antar wilayah? Karena setiap wilayah itu bentuk relief muka buminya berbeda. Begitu juga mata pencaharian, ya. Mata pencahariannya juga berbeda, penghasilan juga berbeda. Sedangkan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan tertunda atau akan berpengaruh, ya. Ibu, kita ibaratkan ini adalah meja makan. Kita ibaratkan yang hitam ini adalah meja makan. Di dalam meja makan ini terdiri apa baik di sini? sayuran, nasi, ikan. Sayuran, nasi, ikan, ya. Nasi berasal dari padi. beras berasal dari Padi. Padi biasanya dihasilkan dari daerah dataran rendah, ya. Kemudian ini ikan asin. Ikan asin ini di mana kita memperolehnya? Di wilayah pesisir. Di wilayah pesisir itu mata pencarian penduduknya adalah nelayan. Ya, pesisir. Di wilayah pesisir ini nelayan. Dataran rendah ini tani. Kemudian sayur. Sayur ini kita dapatkan di daerah dataran tinggi. Karena daerah dataran tinggi itu iklimnya
iklim dingin. Jadi cocok untuk perkebunan sayur-sayuran. Ya. Nah, misalkan interaksi antar wilayah itu tidak terjadi. Petani hanya menghasilkan beras, tidak ada hubungan interaksi dengan wilayah pesisir, dengan wilayah dataran tinggi. Apakah bisa terpenuhi kebutuhan makannya hanya dengan nasi? Tidak terpenuhi. Nasi juga harus membutuhkan sayur. Jadi perlunya interaksi antar wilayah. Apakah di wilayah pesisir penduduknya hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok makan ikan saja? Tidak bisa, ya. Tidak bisa dia makan ikan saja, dia butuh dengan nasi. Artinya dia butuh dengan wilayah dataran rendah. Dia juga butuh dengan wilayah yang datarannya tinggi. Sehingga dia membutuhkan nasi dan membutuhkan sayur-sayuran, ya. Jadi hasil produksi semuanya tergantung dengan relief muka bumi atau bentuk muka bumi, ya. Contohnya tadi kalau ingin makan ikan laut, berarti di situ tempatnya di daerah pesisir. Kalau ingin makan menghasilkan nasi, di situ tempatnya di dataran rendah, di sawah. Kalau kita ingin makan sambal, kacang, sayuran, maka kita harus berdiam di atau ada hubungan dimbalai dengan wilayah yang memiliki dataran tinggi. Harus sesuai, ya, harus sesuai. Jangan misalkan kita di dataran atau di daerah yang dingin jualan es, laku dah? Enggak, ya. Kita di daerah yang panas jualan kopi, laku dah? Jadi sesuaikan relief muka bumi dengan mata pencarian dan penghasilan. Sesuaikan, ya. Di situ ini sebagian contoh saja, ibu ada lembar kerja untuk kalian. Kalian diisi nanti, ya. Nanti diisi tiap kelompok ibu bagikan satu. Di sini ada kolom nama produk atau nama produk. Isi apa kaget, daerah asalnya apa, disesuaikan. Jangan kata ibu tadi tidak sesuai. Cabai misalkan dapatnya dari daerah mana, harus sesuai, jangan asal-asalan, ya. Ya? Siap. Kelompok siapa yang tidak siap? Kelompok satu? Siap. Kelompok dua? Siap. Kelompok tiga? Siap. Kelompok empat? Siap. Silakan diisi buat nama kelompoknya, ya. Hanya setiap kelompok hanya mengisikan 4 saja, nama produk dan daerah asalnya dari mana. Tulisannya, ya, kerja kelompok dulu, ya. Minta pendapat teman-teman kelompoknya, produk apa yang ingin ditulis dan asal daerahnya dari mana. Jangan salah produk dengan asal daerah. Silakan, yang sudah ibu KG silakan kerjakan diskusi dari kelompoknya. Ibu, salah. Apa? Diskusikan dengan kelompoknya produk apa saja yang ditulis dan daerah asalnya apa. KG setelah selesai, ibu ingin setiap kelompok menyebutkan atau mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan berdiskusi. Buat dulu nama-nama kelompoknya. Nama kelompok. Kalau nggak muat di depan, di belakang nama-nama kelompoknya. Kayak tadi, Kristi, produk apa dan berasal dari daerah mana, ya. Buat nama kelompok jangan lupa, ya. Di belakang boleh, kalau misalkan di depan tidak muat.
buat nama kelompoknya dulu ya. Kelompok 3 ya. Nama kelompoknya satu baik. Baik. Nah, buat nama kelompok diskusikan program kamu saja. Setiap kelompok hanya menyebutkan 4 saja. 4 dari daerah asalnya dari dulu. Oke, setelah selesai tolong presentasi. Tidak harus dibuat kelompok anggotanya. Ya. Namanya diskusi kelompok. Jangan nak besi-besinya, tetap paling di tembok ya. Disebutkan ya di presentasi nama saudara dengan daerah asal. Bagaimana sudah? Kelompok siapa yang belum? Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah.
hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 tegak. Yang menyebutkannya berdiri, yang lainnya ada apa-apa. Siapa yang ingin mempresentasikannya silakan. Bika Ambon, daerah asal Sumatera Utara. Lumpia, daerah asal Aceh. Ika Lemput, daerah asal Pasukan Jawa Timur. Rendang Cempeda, daerah asal Jambi. Nah, tepuk tangan 2 kali untuk kelompok. Tepuk tangan 2 kali untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok 1. Agak semangat dikit suaranya silakan. Ayo. Ayo. Agak semangat dikit. Lanjut. Tulisan siapa tadi? Nah, kan nanya dengan ibu tulisannya. Nomor 1, nama produk kue kembang berasal dari Musyarawah. Kue kembang goyang ya. 2, Pindang Rumpit berasal dari Musyarawah Utara. Pindang rumpit dari Musyarawah Utara. Terus? 3, Ketan berasal dari Bengkulu. Terus? Kerupuk durian berasal dari Bengkulu. Dah. Tepuk tangan 2 kali untuk kelompok 2 kali. Sekarang kelompok 2. Silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Charlie. Gerabah berasal dari Yogyakarta. Terus? 2. Sambal roa berasal dari Sulawesi Utara. Terus? Lumpia berasal dari Jawa Tengah. Terus? Dan ulur berasal dari Sumatera Utara. Nah, silakan duduk, Lid. Tepuk tangan 2 kali untuk kelompok 2 kali. Terakhir kelompok 3. Silakan sebutkan nama produk dan asal daerahnya. Pempek khas Palembang dari Sumatera Selatan. Terus? Tompang bareng berasal dari Bali. Kamboyan Landong dari Sumatera Selatan. Pempek kapal selam berasal dari Sumatera Selatan. Nah, tepuk tangan 2 kali untuk 2 kali. Tepuk tangan 2 kali untuk kita semua. Ya, sudahi 4 produk dan daerah asal semuanya itu benar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mengapa setiap daerah itu produknya berbeda? Dari hasil kita kerja kelompok tadi kan, dari semua daerah itu hasil produknya beda, makanan khasnya beda, pakaiannya beda ya. Karena jawabannya tadi karena bentuk relief bumi itu berbeda ya. Dari diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi, silakan Ibu ambil kesempatan yang ingin bertanya 2 kelompok. Silakan. Atau ingin bertanya angkat tangan. Semua kelompok yang ingin bertanya ya, angkat tangan. Kelompok 1, silakan. Jelaskan pemahaman tentang interaksi antar wilayah. Jelaskan pemahaman atau pengertian tentang interaksi antar wilayah. Macam itu ya kelompok 1. Kita jawab pertanyaan kelompok 1 terlebih dahulu. Sebelum Ibu menjawab, jelaskan pengertian interaksi antar wilayah. Adakah kelompok yang ingin menjawab? Yang ingin menjawab, coba silakan kelompok 2 dulu. Contoh, Silakan. interaksi antar wilayah dapat berupa orang dan barang. Tepuk tangan 2 kali untuk kelompok. Jadi kita ada yang ingin menambahkan atau ingin melengkapi? Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Jelaskan pengertian pengertian pemahaman tentang interaksi antar wilayah. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara
satu wilayah dengan wilayah lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kata ibu tadi, butuh nasi harus ada hubungan timbal balik dengan daerah dataran rendah. Butuh ikan, daerah pesisir. Butuh sayur, daerah dataran tinggi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 4 ingin bertanya, silakan. Berilah contoh macam-macam interaksi antar wilayah. Berilah contoh macam-macam interaksi antar wilayah. Sebelum ibu menjawab, ada kelompok yang ingin menjawab? Silakan. Kelompok 2. Ya. Interaksi Contoh. interaksi antar wilayah dapat berupa orang dan barang. Ada yang ingin menambahkan? Bagus untuk kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan? Contoh interaksi ya, sudah benar sekali kelompok 2 mengatakan contoh interaksi antar wilayah itu dapat berupa orang atau barang. Barang tadi ini contohnya. Ya, barang ini tadi. Orang bagaimana? Butuh nelayan, butuh orang yang pandai mencari ikan, ya. Kirimkan. Misalkan di Karanganyar Karangbaru ada orang yang pandai mencari ikan berupa nelayan. Kirimkan ke wilayah pesisir, misalkan ke wilayah Bengkulu, ya. Itu orang namanya. Kalau barang tadi seperti ini, ya. Sudah? Setelah kita belajar pertemuan kali ini, simpulkan hasil diskusi kita atau hasil pelajaran kita hari ini, mengapa terjadinya interaksi antar wilayah. Kelompok, silakan. Nanti kumpulkan dengan ibu dalam waktu setelah ibu katakan selesai, silakan ibu tulis. Jadi kumpulkan ya, tulis di yang tadi. Tulis. Oke, kumpulkan. Apa nih? Kumpul ya. Kenapa terjadi interaksi antar wilayah tadi? Karena kenapa tuh? Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Nah, kumpulkan. Kumpulkan. Kumpul. Buku paket tak? Yang tadi, yang ibu suruh. Ibu rasa kegiatan pertemuan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, atau masih ada yang bertanya? Sudah paham? Paham. Sampai di sini silakan tutup buku paketnya. Untuk hari ini selesai. Untuk kita semua, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan satu kali, dua kali, berkali-kali. Sukses? Yes. Akan simpan bukunya dalam tas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk baca doa ya, kita pulang.
Silakan pulang seperti biasa yang perempuan tertentu. Di sana. Bi, tekan yang abang.